Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi tentang penulisan surat lamaran kerja pada mata kuliah komunikasi bisnis. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama, saya sendiri, Ilham Anugrah, dengan NPM C1C021016. Dan selanjutnya, Saya Nurhaliza dengan NPM C1C02110. Perkenalkan, nama saya Dian Pratiwi dengan NPM C1C02117. Perkenalkan, nama saya Rika Febriana dengan NPM C1C02103. baiklah, materi awal akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja adalah surat yang digunakan oleh seseorang untuk melamar kerja pada suatu organisasi atau lembaga yang membutuhkan karyawan atau pimpinan pada suatu bidang tertentu. Pada umumnya, ketika melamar kerja, seseorang harus menulis surat lamaran kerja yang dilengkapi dengan sebuah risam atau daftar riwayat hidup. Next. Pendekatan yang dapat digunakan dalam membuat surat lamaran kerja adalah pendekatan Attention, Interest, Desire, and Action atau AIDA. Penjelasan lebih rinci tentang pendekatan AIDA tersebut akan dijelaskan pada slide berikutnya. Yang pertama, attention. Dalam penulisan surat lamar kerja adalah attention atau perhatian. Artinya, pelamar kerja harus dapat meyakinkan pihak organisasi atau lembaga pencari kerja bahwa pelamar kerja memiliki sesuatu yang bermanfaat atau dapat menumbuhkan rasa tertarik bagi pembaca. Jelaskan ide atau gagasan yang membuat pembaca antusias untuk menyimak apa yang Anda tuliskan. Pembaca tentunya bertanya-tanya tentang manfaat yang dapat ia peroleh. Selanjutnya. Prinsip kedua dalam penulisan surat lamar kerja adalah interest atau minat. Artinya, pelamar kerja harus dapat menarik perhatian pembaca dengan menjelaskan relevansi pesan-pesan yang disampaikan. Dalam hal ini, pelamar kerja perlu menjelaskan dan menegaskan bahwa kualifikasi yang dibutuhkan tersebut relevan dengan kemampuan yang dimiliki, dan ia yakin mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik. Selanjutnya. Prinsip ketiga dalam penulisan surat lamaran kerja adalah desire atau hasrat. Artinya, pelamar kerja harus dapat menumbuhkan hasrat pembaca untuk mengetahui lebih jauh apa yang sudah dituliskan dalam surat tersebut. Pelamar kerja juga dapat meyakinkan pembaca melalui bukti-bukti pendukung yang relevan dengan posisi yang dikehendaki. Next. Prinsip keempat dalam penulisan surat lamar kerja adalah action atau tindakan. Artinya, pelamar kerja harus dapat memberikan saran kepada pembaca untuk mengambil suatu tindakan tertentu berkaitan dengan harapan atau keinginannya dalam menulis surat tersebut. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nurhaliza. Next. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengorganisasian surat lamaran kerja. Adapun yang pertama yaitu paragraf pembuka. Nah, pada paragraf pembuka ini, di mana maksudnya tersebut yaitu mengemukakan lamaran kerja yang bertujuan untuk pelamar kerja tersebut, di mana surat lamaran kerja yang baik yang menarik perhatian pembacanya perlu mencantumkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, rangkuman. Yang kedua, nama. Yang ketiga, sumber aplikasi. Yang keempat, pertanyaan. Yang kelima, cuplikan berita. Next. Nah, adapun rangkumannya ini yaitu pada bagian awal surat lamaran kerja, pelamar kerja perlu mengemukakan kualifikasi yang dimiliki yang paling relevan dengan jabatan yang ia inginkan, di mana
Dia akan menjelaskan bahwa kualifikasi tersebut akan menguntungkan serta memberikan manfaat bagi perusahaan yang dilamar. Next. Kemudian yaitu nama. Nah, mengenai nama ini, pelamar kerja dapat menyebutkan nama seseorang yang sudah ia kenal oleh pembaca yang menawarkan kerja, atau seseorang yang menyarankan pelamar untuk melamar pekerjaan di perusahaan tersebut maupun lembaga tersebut. Next. Untuk sumber publikasi, di mana pada sumber publikasi ini menyebutkan dari mana pelamar kerja mendapatkan informasi tentang adanya lowongan tersebut. Nah, seperti yaitu surat kabar, majalah, radio, kemudian menyebutkan nama surat kabar atau majalah dan tanggal penerbitan, serta nama radio dan tanggal diumumkannya. Next. Nah, selanjutnya itu pertanyaan. Pada pertanyaan ini, gunakanlah kalimat tanya pada awal paragraf, di mana hal tersebut untuk menarik perhatian pembaca yang akan menunjukkan bahwa pelamar kerja mengetahui problem, kebutuhan, dan tujuan suatu organisasi serta mempunyai keinginan untuk membantu memecahkan masalah tersebut. Next. Cuplikan berita. Adapun cuplikan berita ini, pelamar kerja dapat mengambil cuplikan berita di surat kabar atau majalah yang menyebutkan bahwa suatu perusahaan sedang merencanakan membuka kantor cabang, memperkenalkan produk baru, maupun memerlukan tenaga operator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dian Pratiwi. Penjelasan dari Nurhaliza mengenai pengorganisasian surat lamaran kerja. Yang kedua itu berupa paragraf pertengahan. Pada paragraf pertengahan, kemukakan apa saja kualifikasi yang dimiliki oleh pelamar kerja. Kualifikasi yang dimiliki pelamar kerja dari sudut pandang pembaca, yang mencakup yang pertama itu ada pendidikan, pengalaman kerja, sikap, minat, dan juga kualitas. Selanjutnya itu mengenai pendidikan. Nah, pendidikan di sini menunjukkan bahwa kita mempunyai latar belakang dalam dunia bisnis yang cukup luas dan bidang tertentu secara mendalam. Yang kedua, menunjukkan bagaimana pendidikan kita relevan dengan jenis pekerjaan yang dilamar. Dan yang ketiga, menjelaskan bagaimana dan mengapa kita menambahkan bidang studi pilihan penting di luar bidang studi inti. Selanjutnya, mengenai pengalaman kerja. Yang pertama, pelamar pekerja memperoleh suatu pengalaman yang dapat membantu mempercepat penyelesaian tugas atau pekerjaan baru. Yang kedua, pelamar kerja akan dapat melakukan adaptasi dan mencoba bekerja sama dengan lingkungan. Yang ketiga, pelamar kerja dapat memikul tanggung jawab suatu pekerjaan dengan baik. Dan yang terakhir, pelamar kerja adalah orang yang mampu bekerja keras. Materi berikutnya mengenai sikap, minat, dan juga kualitas. Pelamar kerja dapat menjelaskan tentang kemampuannya dalam melakukan kerjasama dengan orang lain. Sikap pelamar kerja terhadap bidang pekerjaan, perusahaan, suasana kerja, dan kualitas personal, kegiatan ekstrakurikuler, dan sejenisnya. Baiklah, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan kepada Wika Febriana. Pada Wika, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Dian Pratiwi. Yang ketiga, paragraf penutup. Pada paragraf penutup, kemukakan apa harapan dan tindakan yang diinginkan dalam menulis surat lamaran kerja. Pelamar kerja dengan jelas menyatakan keinginannya untuk melakukan wawancara sesuai dengan waktu yang telah disediakan oleh organisasi, perusahaan, atau lembaga yang dilamar. Nah, adapun yang perlu diperhatikan dalam membuat surat lamaran kerja. Yang pertama, pelamar kerja harus mempunyai kualifikasi atau pengalaman kerja untuk posisi pekerjaan yang dikehendaki. Yang kedua, bangkitkan minat terhadap kualifikasi yang dimiliki. Yang ketiga, tunjukkan hal-hal yang positif. Yang keempat, usahakan surat lamaran kerja rapi, bersih, dan menarik. Yang kelima, tulislah surat dari sudut pandang pembaca, bukan dari sudut pandang penulis. Yang keenam, tekankan hal-hal yang membedakan dengan pelamar lainnya. Dan yang perlu dihindari dalam membuat surat lamaran kerja,
Yang pertama yaitu jangan melamar pekerjaan di luar kemampuan kita. Yang kedua, jangan mengirimkan surat lamaran kerja hasil fotokopi. Yang ketiga, jangan mengatakan bahwa kita menerima jenis pekerjaan apa saja. Yang keempat, hindari kata-kata berlebihan. Yang kelima, jangan memberi komentar langsung tentang karakter pribadi. Yang keenam, hindari untuk mempermasalahkan gaji, kecuali kita ditanyakan pada saat wawancara. Nah, ini merupakan sebuah contoh surat lamaran kerja. Di sini ada 2 contoh. Kedua, Yan. Nah, ini contoh surat lamaran kerja yang kedua. Dapat kita lihat. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian merupakan presentasi kami mengenai materi tentang penulisan surat lamaran kerja. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.